Shalom, salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita sepanjang hari ini dan menjelang akhir tahun serta tahun yang baru. Saya akan melanjutkan pemahaman dan penjelasan kita mengenai iman Kristen. Pada live terakhir, saya sudah memberikan penjelasan mengenai apa yang ada di dalam ajaran Alkitab. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di dalam ajaran Alkitab, kita menemukan pengertian-pengertian yang benar, yang tepat, yang relevan dengan keberadaan kita sebagai manusia. Mengenal Allah yang benar, mengenal diri sendiri, dan mengenal atau mengetahui realitas alam lingkungan sekitar kita. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan lagi mengenai kelanjutan keberadaan manusia, di mana Tuhan telah menciptakan kita menurut gambar rupanya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 dijelaskan mengenai keberadaan kita yang dicipta menurut gambar rupanya. Artinya kita diciptakan mewakili dirinya Allah di bumi ini untuk menjalankan 3 hal yang perlu kita lakukan. Memiliki pengetahuan yang benar. Dengan pengetahuan yang benar, kita dapat mengelola bumi, dapat mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Lalu kita juga mempunyai sikap keadilan sehingga kita berlaku adil terhadap diri, terhadap sesama dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam kesucian. Sebab Tuhan menyatakan, "Kuduslah kamu sebab Allahmu kudus." Nah, dari pemaparan pada live sebelumnya, saya memberikan penekanan makna dari gambar rupa Allah. Bahwa maknanya ialah bagaimana kita sebagai makhluk rasional memiliki kebangunan relasi dengan Tuhan Allah pencipta kita, dengan diri dan sesama sebagai sesama makhluk manusia, dan dengan lingkungan di mana kita hidup. Untuk mengelola bumi, memelihara bumi, menjaga bumi. Dengan makna yang trifungsi atau triposisi ini menjadikan kita sebagai manusia yang seutuhnya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Allah itu mempengaruhi hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan orang lain dan dengan lingkungan. Semuanya itu dapat kita lakukan karena kita adalah makhluk yang diberikan otoritas, kekuasaan, dan kekuatan dari Allah untuk menaklukkan bumi, memelihara bumi, menjaga bumi, agar kita mendapatkan hidup sejahtera. Dari keseluruhan apa yang sudah saya jelaskan, pada live sebelumnya saya menyimpulkan dari apa yang dijelaskan di dalam Alkitab bahwa tujuan hidup manusia, seperti yang juga sudah dirumuskan dalam pengakuan iman Kristen, saya kutip dari Westminster Confession, bahwa tujuan hidup manusia ialah memuliakan Allah dan menikmatinya. Bagaimana kita memuliakan Allah? Tidak hanya kita beribadah secara individu, doa, pujian, bersaksi, juga beribadah secara komunal di gereja, memuji Tuhan, berdoa, dan bersaksi. Kita mendengar firman, tetapi juga memuliakan Allah di dalam keseharian kita, rutinitas kita. Ketika kita bekerja, ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, kita memuliakan Allah. Bagaimana kita tahu bahwa kita memuliakan Allah? Kita tahu bahwa kita memuliakan Allah kalau kita dengan tulus ikhlas fokus kepada hal yang benar, hal yang baik, dengan choir yang begitu indah. Tidak harus menjadi penyanyi lagu rohani, tidak harus menjadi pendeta atau romo atau pastor atau penginjil, tidak harus menjadi majelis atau pengurus gereja, tetapi dalam keseharian kita, kita memuliakan Allah. Pekerja di taman atau pembersih lingkungan sama mulianya dengan kita yang bekerja secara profesional di dalam bidang perdagangan, perikanan, pertanian, maupun jabatan-jabatan struktural dalam pemerintahan. Semuanya sama benarnya, sama baiknya untuk memuliakan Allah. Artinya semua kerja kita itu profesional. Profesional itu artinya ada kesaksian hidup di mana dalam setiap aktivitas kita itu melakukan dengan tujuan memuliakan Allah. Dan bukan hanya sekedar kita memuliakan Allah dengan pujian, dengan kerja keras, dengan sikap yang santun, dengan kekuatan dari Tuhan Allah, tetapi juga
kita menikmati. Nah, seringkali kita hanya fokus memuliakan Allah katanya demikian. Tetapi ada satu klausul kata yang perlu kita renungkan bersama, yaitu menikmati. Enjoyful heart. Menikmati. Apapun yang kita kerjakan, kita nikmati dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh antusias, dengan penuh daya juang. Kita menikmati. Sekalipun kita mengalami kesulitan, kesusahan, kebosanan, kelelahan, kita perlu untuk didorong hatinya oleh Tuhan untuk menikmati. Nah, sampai di situ dulu penjelasan saya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung silakan. Karena memang ini fokus untuk berbicara tentang iman Kristen. Jadi saya tidak akan bahas iman, kepercayaan, keyakinan, agama lain, apapun itu namanya. Kita bahas tentang iman Kristen. Silakan saja yang bersedia bertanya. Siapa tahu dengan diskusi kita sama-sama dikuatkan. Saya pun dikuatkan, saudara sekalian pun. Terima kasih, selamat pagi Bapak Nelson Simanjuntak ya. Iya Pak, ya. Benar Pak. Ya. Halo. Bagaimana kabarnya Pak Nelson menjelang Natal? Ya. Ada yang mau tanya? Atau ada yang mau disampaikan dari apa yang saya singkat tadi? Jika kita mimpi dengan Tuhan Yesus, itu gimana? Mimpi dengan Tuhan Yesus ya. Wah, itu suatu peristiwa yang cukup cukup unik dan spesial ya. Tidak semua orang punya mimpi dengan Tuhan Yesus. Tapi saya memberi gambaran seperti ini. Biasanya ya Pak Nelson, orang mimpi itu karena ada memori di dalamnya, ada peristiwa. Ada yang bisa dikatakan bahwa orang tersebut pernah ingat, pernah tahu, pernah dengar tentang seseorang, baik gambar, video, atau ketemu interaksi, lalu bisa dimimpikan. Misalnya, karena saya berinteraksi dengan papa mama saya yang sudah meninggal, di masa hidupnya saya sering berinteraksi, berkomunikasi, ada foto beliau, ada gambar beliau, ada video beliau, ketika saya terus teringat, lalu terbawa mimpi. Akhirnya saya seolah-olah berbicara dengan orang tua saya yang sudah meninggal, padahal itu ingatan saya, harapan saya, cita-cita saya. Saya tidak pernah mimpi tentang Presiden George Bush, baik yang senior maupun junior. Saya tidak pernah bermimpi tentang Soekarno, presiden kita yang pertama. Saya tidak pernah bermimpi tentang Margaret Thatcher yang almarhum. Mengapa? Saya tidak ada interaksi dengan dia, dengan mereka-mereka itu, dan saya tidak memiliki foto-fotonya yang untuk bisa dikenang dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan saya bisa bermimpi adalah karena pernah ada memori tersimpan di hati saya, di pikiran saya. Nah, kalau Pak Nelson atau siapapun yang mungkin pernah mengalami mimpi seperti itu, berarti adakah pernah peristiwa-peristiwa misalnya mengenang gambar Yesus kan ada yang dilukis Leonardo da Vinci, ada yang dilukis yang lain, begitu. Banyak orang yang melukis tentang hal tersebut. Nah, memang akhirnya bermimpi. Oh, Tuhan Yesus berbicara kepada saya. Apa yang dibicarakannya? Seperti apa gambarnya? Lalu juga ada yang bermimpi seperti ada cahaya, seperti itu. Pertanyaannya, kalau di masa perjanjian lama atau dalam masa perjanjian baru, belum ada Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru lengkap, mimpi itu diberikan, dikaruniakan kepada orang-orang khusus, yang biasanya untuk menjadi sarana di Tuhan, dia berbicara kepada pihak lain, supaya pihak lain percaya kepada Tuhan, mengenal firman, dan mengerti kehendak Tuhan. Nah, seperti itu Pak Nelson. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, apakah ada pesan Tuhan? Nah, kalau rujukannya pesan Tuhan itu ternyata mirip-mirip dengan isi Alkitab, nggak usah melalui mimpi. Kan ada di Alkitab. Kira-kira gitu Pak Nelson, pendapat saya ya. Ya, saudara yang kekasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena sudah lengkapnya firman Allah dituliskan dan ditransmisikan serta ditranslasikan. Nah, ini istilah-istilah teologis yang mesti saya sampaikan. Ditransmisikan dan ditranslasikan itu berarti kitab suci kita itu secara nyata itu dapat diterjemahkan. Ya, dapat disalin ulang. Jadi ada satu penemuan bahwa kitab-kitab perjanjian lama itu disalin ulang, ditulis tangan dalam bahasa daerah. Lalu setelah disalin ulang, dilihat dalam tulisannya, nah itu namanya transmisi, disalin ulang dari teks sebelumnya ke teks berikutnya tanpa ada perbedaan. Lalu dalam saat salinan ulang juga langsung diterjemahkan, translasi.
Tujuannya untuk apa? Supaya setiap orang yang ingin mengenal Allah yang sejati, mengenal dirinya, dan mengenal lingkungan sekitar hidupnya, makin tahu, makin punya pengertian. Nah, ini yang menjadi hal yang penting, yang menarik di dalam kekristenan kita. Alkitab secara lengkap memberikan kepada kita narasi-narasi yang besar, yang disebut grand naratif, dengan ada kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, kisah penyempurnaan. Di setiap kisah-kisah itu ada banyak peristiwa-peristiwa besar. Seperti yang saya sudah jelaskan di live sebelumnya, bahwa seperti peristiwa penciptaan tentang manusia tadi, saya katakan setelah saya jelaskan tentang unsur manusia sebagai manusia memiliki tubuh dan roh, manusia juga diberikan kemampuan untuk mengelola bumi, ada fungsi atau tugas seorang manusia. Selain menikah dan mengelola bumi, juga ada pendidikan. Lalu apa maknanya kita sebagai gambar rupa Allah? Nah, ini dijelaskan secara detail di dalam kisah penciptaan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, karena saya makin mengenal Tuhan, makin sadar bahwa betapa berharga dan bernilainya setiap orang di hadapan Tuhan. Semakin baca Alkitab, semakin tahu bahwa kita itu betul-betul spesial di mata Tuhan. Dari seluruh alam semesta, yang fokus Tuhan spesial untuk perhatikan itu bumi. Dari seluruh bumi, yang fokus Tuhan perhatikan itu adalah umat manusia. Dari seluruh umat manusia, yang fokus Tuhan perhatikan adalah umat Allah, yang ada dan hadir sepanjang zaman, dari mulai Adam sampai dengan akhir zaman. Dan kita bersyukur kita dapat mempelajarinya dan memahaminya dari Alkitab. Nah, sekali lagi saya ingin menggali, temukan lagi apa peristiwa penting lain di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Di dalam pasal 1 dan pasal 2 ada kesinambungan. Pasal 1 itu seperti memberikan pengertian tentang kisah penciptaan secara berurutan dan global. Artinya secara berurutan dan global, karena memang apa yang ditulis di dalam Alkitab, kita bisa melihat langit, bumi, dan segala isinya berurutan. Setelah itu, kita juga bisa melihat bagaimana secara khusus penciptaan manusia. Nah, yang menarik dari penciptaan manusia adalah Adam diciptakan dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup. Hawa diciptakan dari rusuknya Adam, diberikan daging, tubuh, dibentuk, yatsar namanya, diberi nafas hidup. Nah, itu Adam dan Hawa. Special only for Adam and Eve. Nah, ini penting. Tetapi kalau kita lihat ke perkembangan manusia setelah Adam dan Hawa itu beranak cucu, diberkati oleh Tuhan dengan anak cucu, dan sampai kita sekarang, kita menemukan ada cara Tuhan yang berbeda. Tiap-tiap kita tidak dibentuk dari debu tanah. Tiap-tiap kita ada dan dicipta melalui konsepsi, yaitu perjumpaan sperma dan sel telur di rahim ibu kita. Berbeda Adam di rahim di bumi ini, dari bumi, ditarik dulu tanah, dibentuk. Hawa rusuk, dibentuk. Tapi kita dibentuknya di mana? Dibentuknya di rahim ibu kita. Maka itu perlu hormat dan menghargai ibu, karena kita dibentuk di sana. Dan kita bersyukur untuk itu. Dibentuk terjadi konsepsi, itu hukum yang Tuhan tanamkan, yang inherent, yang ada melekat pada manusia. Kalau ada pertemuan sperma dan sel telur dan di rahim, dan Tuhan kehendaki itu ada dan diciptakan, maka terjadilah. Pada momen itu disebut penciptaan, dan pada momen itu ada kehidupan. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh aborsi, karena pada saat pertemuan itu maka ada yang namanya kehidupan. Memang ada kejahatan manusia, nanti kita bahas tentang kejahatan manusia berkaitan dengan hal itu. Beda lagi, ini yang pertama ya, yang pertama Adam itu berbeda, Hawa itu berbeda, kita itu berbeda. Ada satu lagi pribadi yang berbeda, yang diberikan natur kemanusiaan, tapi pribadi ini bukan dari kita, bukan dari Adam dan Hawa, tapi pribadi ini adalah anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi. Bukan dari hasil konsepsi Yusuf dan Maria sebagai human being, bukan hasil dari adanya sperma dan sel telur di rahim Maria, tetapi dari benih Roh Kudus. Ini berbeda lagi. Karena itu ini menjadi hal yang sangat tidak bisa kita samakan, tetapi tidak bisa tidak kita samakan. Karena perkembangan benih itu ada di rahim dan berada di dalam rahim Maria dan besar, bertumbuh seperti biasanya umat manusia. Nah, ini yang menarik sekali, perhatian kita luar biasa yang dari Tuhan. Nah, itu kemanusiaan. Jadi Adam dan Hawa adalah manusia, kita adalah manusia. Yesus yang inkarnasi mengambil rupa menjadi manusia, ditambahkan padanya sang anak itu, ditambahkan padanya yaitu kemanusiaan. Jadi kemanusiaannya secara normatif, normal, ya memang
human being, memang manusia. Proses pembentukannya di rahim pun sama seperti manusia yang lain. Kehidupannya sehari-hari pun sama dengan kehidupan yang lain, manusia lain. Makan, minum, berpakaian, belajar, dan seterusnya. Tetapi perbedaannya apa? Benih itu dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf, bukan dari Maria. Dibesarkan di rahim Maria, yang mana Maria dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, hal inilah yang sangat unik dan spesial untuk kekristenan. Tidak ada dijelaskan secara lengkap, detail, mulai dari apa yang dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal 1, sampai dengan kita ada nanti di akhir zaman. Yang berikutnya, yang saya mau sampaikan adalah kemanusiaan kita. Berbeda lagi nih. Nanti setelah kita dibangkitkan, kita punya hal yang berbeda. Roh kita kan diberikan sifat kekekalan, tidak akan lenyap, habis, nihil. Nanti setelah kita meninggal, saya meninggal, maka tubuh saya ini akan menjadi debu tanah. Roh saya kembali kepada Tuhan Allah. Pada akhir zaman, kedatangan Tuhan kembali, maka pada akhir zaman itu kita dibangkitkan. Maksudnya dinyatakan hidup kembali karena diberikan tubuh yang baru. Tubuh mulia namanya bagi orang percaya, tubuh binasa bagi orang yang tidak percaya. Nah, tubuh mulia ini bahan bakunya dari mana? Apakah dari debu tanah? Jawabannya tidak. Apakah dari konsepsi lagi yang lain? Tidak. Apakah ditempelkan ke roh kita? Tidak tahu. Yang pasti kita menyatu dengan tubuh mulia. Yang fisik, yang materi. Tapi tubuh mulia ini tidak akan habis, lenyap, tidak akan kembali ke asal debu tanah misalnya seperti kita. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Jadi ketika kita melihat kemanusiaan itu begitu kompleks sampai kepada nanti kita dibangkitkan memiliki tubuh mulia dan hidup untuk selama-lamanya di langit dan bumi yang baru memiliki tubuh yang mulia. Nah, kiranya pengertian ini tentang Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal yang Wahyu pasal yang ke-22, 21, 22. Baik, sambil menunggu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya mengingatkan lagi kanal ini, room ini adalah untuk membahas iman Kristen saja. Saya tidak akan mau membahas iman, kepercayaan, keagamaan yang lain. Dan saya juga tidak mau membahas perdebatan-perdebatan yang sebenarnya tidak mengubah apa-apa. Tidak menambahkan pengertian apa-apa. Tetapi mari kita bersama-sama memperdalam iman kita, meneguhkan iman kita, menguatkan dengan pengertian-pengertian yang lengkap, yang komprehensif, yang utuh. Sehingga kita punya keyakinan iman itu kita aplikasikan, kita terapkan dalam keseharian kita. Tanya, Pak, Tuhannya kok dibunuh dan disiksa? Nah, ini yang saya katakan tadi. Pondasinya, pijakannya berbeda. Tuhan tidak bisa dibunuh. Tuhan tidak bisa disiksa. Tuhan, ketika Anda, Saudara Aswardi Kampai bertanya, Anda bisa bertanya karena Tuhan memberi hidup. Jadi tidak mungkin tidak memberi hidup sehingga Anda tidak bisa bertanya. Pasti karena Anda bisa mengetik, menggunakan perangkat elektronik, ada akal budi, ada bahasa yang bisa digunakan, lalu bertanya. Pertanyaannya sayang sekali, di dalam konstruksi iman Kristen, pertanyaannya salah, Pak. Saya mau nanya, Pak, Tuhannya kok dibunuh dan disiksa? Salah. Karena Tuhan tidak bisa dibunuh, itu pertama ya, Pak. Dan tidak bisa disiksa karena dia memiliki hidup dan kehidupan. Lalu, apakah, tadi saya katakan, kemanusiaan Yesus seperti apa? Tadi inkarnasi. Jadi anak Allah yang tak terhampiri, yang maha, yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, itu di dalam faktum salutis. Nah, ini istilah teologis, tidak ada di dalam konteks kepercayaan manapun. Di dalam istilah Kristen itu ada namanya faktum salutis, ketetapan keselamatan. Di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada dan sebelum segala sesuatu diciptakan. Nah, di sini prinsipnya di dalam narasi Alkitab dari mulai Kisah pasal 12, Kejadian pasal 12 sampai dengan Wahyu pasal 20, kita akan tahu dan mengerti bahwa anak Allah yang tunggal telah ditetapkan dan dinyatakan untuk menyampaikan dan memberi penjelasan kepada manusia melalui cara apa? Dulu namanya prainkarnasi. Tuhan Yesus hadir dalam sejarah perjanjian lama berbicara, dan dalam perjanjian baru genap waktunya menurut Galatia 4 ayat 4 dan 5, tepat waktunya, maka dia inkarnasi. Seperti yang di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 3 ayat 16, dan dinyatakan di sana. Inkarnasi, seperti yang juga dikatakan dalam Matius pasal 1, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus, ini tidak pernah terjadi pada siapapun, tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak pernah terjadi sesudahnya. Only one man yang mengandung dari Roh Kudus, hanya satu pribadi, yaitu Maria. Dan yang dikandung siapa? Benih. Benih dari Roh Kudus. Jadi ditambahkan pada pribadi Yesus Kristus anak Allah itu, ditambahkan pada pribadi Sang Firman, natur kemanusiaan melalui inkarnasi, sehingga pada diri Sang Firman ada
dua natur pada saat inkarnasi, yaitu natur keilahian dan natur kemanusiaan. Tidak terpisah, tidak bercampur, dapat dibedakan, dan dimengerti dengan baik. Nah, dalam natur itulah, dalam keadaannya sebagai manusia, yang menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagaimana manusia yang sesungguhnya, yang disebut dalam teologi Kristen, Adam yang kedua. Kita, keturunan Adam yang pertama. Hanya Yesus, Adam kedua, tidak ada yang lain. Nah, Adam yang kedua ini, dari benih dari Roh Kudus, ini bertumbuh di rahim Maria, dilahirkan oleh Maria sebagaimana manusia. Dididik, dibesarkan, dilatih sampai pada waktunya ia melayani, menderita, dan dia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Kalau soal keberadaan mengapa ia mengalami penderitaan, karena ia mengungkapkan pemikiran, pendapat, pemikiran, prinsip dari perjanjian lama, dan dia menyatakan kebenaran, dan karena itu orang-orang jahat tidak mau menerima itu. Dan dalam konteks pada abad pertama di zaman kerajaan Romawi, selain orang-orang Farisi, Saduki, kaum Zelot dan kaum-kaum yang lain, Herodian dan sebagainya, kita mengetahui bahwa tidak semua orang mau menerima pengertian yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu penggenapan dari perjanjian lama, apa yang diajarkan di dalam Tauratnya. Nah, dijelaskanlah, disampaikan sampai pada satu puncak penjelasan mengenai ego emi. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah. Kata ego emi inilah yang menunjukkan bahwa ia setara dengan Yahweh. Karena kata ego emi itu bahasa Yunani, koine, tetapi sekaligus saat yang sama karena pendengarnya mengerti itu, dan orang-orang Farisi, Saduki dan segala jenis orang suku etnis di situ mengerti itu berkaitan dengan keberadaannya yang adalah, yang artinya setara dengan I am who I am. Aku adalah sebagaimana aku adanya. Nah, dengan pengertian seperti itu, tetapi saat yang sama juga dia menyatakan bahwa dia adalah keberadaan manusia. Nah, saya katakan tadi, keberadaan pribadi anak Allah, naturnya ada menjadi natur ilahi, ada natur ilahi dan natur manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, kalau dalam baca Efesus pasal 2 ayat 5, 6, 7, ia mengalami kematian. Tetapi kalau kita baca kisah para rasul, kita mengetahui bahwa manusia yang pribadi itu, dan sekaligus dia adalah natur ilahi, dia mengalami kematian. Nah, kematian di dalam konteks Alkitab itu apa? Nah, ini menarik, nanti dalam kisah kejatuhan kita harus pahami. Kematian di dalam kekristenan itu, paling tidak, prinsip pengertiannya, itu artinya tanda kutip, terpisah. Jadi saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus mesti memahami bagian ini. Terpisah. Apa artinya terpisah? Ya terpisah, separate. Saya mengalami kematian nantinya, maka tubuh saya terpisah dengan roh saya. Itu namanya kematian. Kemudian yang kedua, hubungan saya dengan Allah terpisah. Karena saya berdosa. Tuhan tidak mau kita berbuat dosa. Tuhan membenci dosa dan kita harusnya hidup kudus, hidup taat. Tapi karena perbuatan dosa saya, karena kejahatan saya, ketidakberesan saya, maka saya memiliki keadaan sekarang terpisah dengan Allah. Misalnya seperti itu. Itu namanya kematian rohani. Kalau yang pertama tadi kematian fisik. Yang ketiga adalah keterpisahan selamanya dalam penghukuman. Itu nanti kematian kekal di api neraka bagi orang-orang yang tidak percaya bersama dengan iblis dan roh-roh jahat lainnya. Nah, itu kata kematian. Jadi kata kematian not simple in Bible. Tidak sesederhana yang di dalam. Nah, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, itu berarti dia dua hal yang terjadi. Pertama, ada keterpisahan rohnya dengan tubuhnya. Ada keterpisahan hubungannya, maka dia berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada keterpisahan. Momen itu sangat misterius dan tidak bisa dipahami oleh kita secara utuh. Kita bisa mengerti, mendalaminya dengan iman, tetapi kita tidak bisa mengapa ada peristiwa itu terjadi. Itu satu-satunya reasonnya adalah untuk menebus umatnya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 22, 21, 22, 23. Jadi, dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami kematian. Ini hal yang menarik, kalau kita rujuk ke dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, maka gitu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa. Menyerahkan anak yang tunggal, inkarnasi, lalu dalam keadaan sebagai orang yang meninggal, dia menggantikan posisi kita. Nah, itu bicara tentang apa yang disampaikan. Jadi, mengapa pakai kayu salib? Ya, bisa saya katakan bahwa konteks zaman itu seperti itu, penghukuman yang paling final. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, itu kemanusiaan. Jadi kalau saya bicara tentang kemanusiaan itu begitu kompleks di dalam ajaran Alkitab. Bahkan Raja Daud di dalam Mazmur mengatakan betapa dari sejak dalam kandungan aku ditenun oleh Engkau ya Tuhan. Ditenun itu dirajut sedemikian, dibentuk, diperlengkapi. Kalau saya punya anak, saya mengajak istri saya sebelum anak saya dilahirkan oleh istri saya dan dibesarkan sampai sekarang,
ketika istri saya itu mengandung, dan saya bersyukur itu karunia dari Tuhan Allah, dan saya mengikuti prosesnya, proses dari kandungan itu ada direkam, dilihat bagaimana perkembangan dari janin itu dari minggu ke minggu, pertama bulan per bulan, minggu per minggu, kemudian hari per hari, terlihat perubahan-perubahan bentuk. Nah, itu cara Tuhan menenun, dan Tuhan memberikan hidup dan kehidupan di sana. Itu dulu penjawaban dari saya dari pertanyaan tadi tentang iman Kristen. Saya melanjutkannya mengenai tadi manusia ini. Tujuan hidupnya memuliakan Allah dan menikmatinya. Kita sering lupa menikmatinya. Apakah saudara dan saya ketika makan, minum menikmati? Apakah saudara dan saya ketika kerja dinikmati? Atau lelah, atau burn out istilahnya? Lelah, capek, tidak berdaya, akhirnya bosan, stres, depresi. Atau bersyukur? Orang yang menikmati Tuhan, itu orang yang selalu bersyukur atas segala hal. Susah, senang, duka, ataupun suka, itu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikannya. Bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmatnya. Bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang mungkin kita tidak duga bisa terjadi. Nah, itu harus kita syukuri. Nah, bagaimana kita bersyukur? Tentu bukan hanya dengan ucapan mulut kita yang sangat sederhana ini, tapi kita bersyukur dengan tindakan, dengan tampilan. Ada gestur orang yang seperti saya, gesturnya tidak sumringah, ya, tidak sumringah. Ada orang yang walaupun hidupnya tidak punya sikap bersyukur, tapi wajahnya itu sangat enak dilihat, gitu. Kalau saya sulit, ya mungkin ya memang saya syukuri juga dengan kondisi seperti itu. Nah, kita kembali kepada, kalau tidak ada yang bertanya, saya terus menyampaikan hal-hal yang penting berkaitan dengan pengajaran kekristenan. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan tentang perkawinan di dalam Kejadian pasal 1. Tidak baik, kata Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang kedua, di ayat yang ke-18, 19, 20, dikatakan tidak baik seorang diri manusia itu. Jadi kalau kita mau kata tidak baik ini di blow up, di zoom, banyak orang yang men-zoom itu, saya tidak melihat dalam perspektif begitu. Kata itu menuju kepada apa yang dikatakan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Tuhan telah menetapkan bahwa manusia itu ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tuhan juga telah menetapkan pasangan laki-laki dan perempuan, laki-laki satu, perempuan satu. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa manusia itu pernikahannya monogami. Jadi sejak awal dalam Alkitab dijelaskan monogami, bukan poligami, bukan poliandri, dan juga bukan sejenis laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak demikian. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa laki-laki dewasa, perempuan dewasa diberkati oleh Tuhan untuk beranak cucu. Nah, kalau kita baca lanjut sampai ayat 23-24, maka kita akan temukan di pasal 2 ayat 23-24 bahwa manusia itu bersatu dengan istrinya. Jadi Adam dengan Hawa bersatu dan menjadi satu. Menjadi satu tapi tidak kehilangan pribadi. Bukan seperti kopi dan gula dan air dicampur lalu menjadi kopi manis seperti itu. Tidak demikian. Kalau kita begitu maka ada kopinya di situ, iya, ada airnya di situ, iya, ada gulanya di situ, iya. Tapi ini menyatu tanpa menghilangkan kepribadian masing-masing. Nah, ini menarik sekali. Jadi intimasi, kesatuan suami istri adalah kesatuan di dalam ikatan kasih, kebenaran, kesucian. Melebur tidak, bercampur baur tidak, menyatu di dalam kesatian, kasih, kebenaran, kesucian. Sehingga suami adalah suami, istri adalah istri, laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan, menjadi satu kesatuan, tidak terpisah. Inilah namanya suami istri, ini namanya pernikahan Kristen. Jadi mereka, laki-laki dan perempuan itu menikah. Untuk apa? Untuk beranak cucu, bertambah banyak. Kok perlu bertambah banyak beranak cucu? Untuk menguasai bumi, menaklukkan bumi, untuk mengelola bumi. Lalu dengan cara begitu bagaimana? Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi kata mengelola bumi, memelihara bumi, itu arti kata akarnya adalah ibadah, ibadah, worship. Jadi kerja itu worship, menikah itu worship, berpendidikan itu worship, karena bekerja, mengelola. Jadi kita perlu melihat bagaimana manusia sebenarnya kesehari-hariannya adalah beribadah. Waktu saya sekarang TikTokan ini, lalu live TikTok, ini di dalam konstruksi basic kekristenan ini sedang beribadah. Tetapi secara sosial. Karena ini media sosial. Itu namanya beribadah. Beda dengan kalau tidak ada mungkin manusia yang tidak diciptakan untuk beribadah. Kita harus ingat, kita fokus untuk bicara iman Kristen.
Jadi kalau tidak bicara tentang iman Kristen, mau ngomong apapun, pasti saya akan blokir. Dan tidak akan saya berikan kesempatan untuk gabung ataupun untuk bicara lagi. Ya itu karena saya tidak akan bahas tentang iman non-Kristen unbeliever. Jadi unbeliever itu tidak saya ajak ngobrol di sini. Saya mau menjelaskan tentang iman Kristen. Yang tidak mau gabung silakan, tidak usah ikut, ya kan? Nah, bagi saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, saya melanjutkan lagi. Hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui tentang pernikahan tadi ya. Nah, pernikahan orang Kristen itu berdasarkan prinsip Kejadian pasal 1 dan diteguhkan dalam kejadian-kejadian yang lain maupun juga di dalam konstruksi Perjanjian Baru adalah pernikahan monogami. Satu laki-laki dewasa dan satu perempuan dewasa. Untuk apa? Untuk diberkati kudus dalam pernikahan yang kudus. Jadi bukan dalam pernikahan yang tidak kudus. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, Pak, Bu, Saudara, kan sekarang kita menemukan ada orang-orang yang menikahnya tidak demikian. Yaitu karena kita sudah berdosa. Saudara dan saya sudah berdosa, maka normatifnya pernikahan monogami itu membuat manusia itu punya arah dan struktur pernikahannya salah. Jadi kita tidak tidak menilai, menghakimi atau menghukum atau memberikan pendapat menurut pengalaman kita, pengertian kita, pemahaman kita, tetapi menurut apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Jadi ukurannya itu. Jelas di dalam Alkitab ditegaskan bahwa pernikahan monogami. Nah, satu kesatuan yang utuh. Tadi saya katakan satu kesatuan, laki-laki dan perempuan pribadinya, laki-laki, perempuan itu menyatu. Ya, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, punya peran tugas masing-masing. Peran tugas masing-masing itu yang disebut dengan gender. Jadi tiap orang, sekali lagi ada beberapa hal yang perlu dikasih tahu, bahwa tiap kita punya tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, menjaga bumi. Itu peran gender. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kakek, nenek, semuanya punya tugas tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, menjaga bumi. Dengan cara yang beragam, dengan sesuai dengan kapasitas dan posisinya masing-masing. Tetapi di pihak lain, kita sebagai manusia, laki-laki dan perempuan, khususnya suami istri, punya tugas tanggung jawab yang beragam, yang berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga, laki-laki sebagai pemimpin yang mengarahkan, memberikan instruktur, yang memberikan teladan, yang memberikan bimbingan. Sementara kalau perempuan itu diberikan tugas yang mulia, mengandung, melahirkan, memberikan ya pelayanan di rumah sebagai master of house. Jadi sebagai tuan di atas rumahnya sendiri. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik kekristenan kita. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita harus melihat bahwa apa yang menjadi yang sudah dipersatukan Tuhan, nantinya kalau dalam konteks kejatuhan ada banyak perceraian. Lalu ada dalam konteks kejatuhan, mulai dari Kejadian pasal 3 sampai dengan Kejadian pasal 12, kita menemukan nih ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri manusia. Ada perkawinan poligami, ada perkawinan poliandri, ada perkawinan sejenis, bahkan ada perbuatan sangat menjijikan dengan binatang atau dengan roh-roh jahat. Itu semua adalah penyimpangan, amartia, yang bisa disebut sebagai kejahatan moral. Nah, ini yang dalam konteks manusia sudah berdosa. Jadi dalam konteks manusia sudah berdosa, mulai Kejadian pasal 3, kenyataannya memang begitu. Maka kita bisa temukan orang-orang yang kesehariannya kita lihat dalam pernikahan, ada yang bercerai, ada yang menikah sejenis, ada yang menikahi anak-anak, ada yang menikah banyak istri, ada yang menikah banyak suami, ada yang menikah tanda kutip dengan dirinya sendiri, dengan bayangannya, dengan buatannya, dengan robot, dengan AI-nya, beragam, makin lama makin rusak. Nah, itulah kemanusiaan kita berdosa. Jadi karena kita sudah berdosa, ya seperti itu kenyataannya. Apakah itu kehendak Tuhan? Jawabannya tidak. Tetapi ini hal yang penting di dalam ajaran Alkitab. Sekalipun manusia sudah berdosa, Tuhan Allah adalah Tuhan yang penuh dengan otoritas dan kedaulatan. Dia dalam keadaan yang mulia dan kudus tetap memberikan yang disebut dengan anugerah umum. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, saudara bisa menyaksikan kok dibiarkan ya terjadi adanya perceraian, pernikahan, perkawinan poligami, sejenis dan sebagainya macam, tetap itu bukan karya kehendak Allah. Tetapi Tuhan tetap memberikan yang disebut dengan providensianya. Nah, providensi itu berarti pemeliharaan Tuhan melalui moral, melalui hukum-hukum yang diberikan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi hal penting yang perlu diketahui bahwa saudara dan saya
sekalipun dalam kondisi sudah berdosa, sekalipun dalam kondisi punya kelemahan kekurangan, saudara dan saya punya yang disebut dengan satu situasi dalam pemeliharaan Tuhan Allah. Dan kita bersyukur untuk itu. Tetapi sekaligus kita harusnya bertobat kalau kita tahu kalau kita salah. Kalau kita kurang. Bagaimana bisa bertobat? Bagaimana seseorang yang berdosa, yang mengalami kematian, berada di dalam kondisi bisa bertobat? Ya tentu karena anugerah Tuhan secara khusus. Jadi saudara dan saya bisa mengalami pertobatan, menyadari keberdosaan karena anugerah khusus dari Tuhan Allah. Seperti Abraham. Abraham dari Ur Kasdim, dia punya konteks budaya, konteks keyakinan itu menyembah berhala. Menyembah sesuatu yang dibuatnya, menyembah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, atau menyembah sesuatu yang diciptakan Tuhan Allah. Nah, itu kenyataannya. Tetapi karena kasih anugerah dari Allah, Abraham dipanggil, lalu diutus untuk menjadikan secara khusus dia suatu bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa lain. Itu anugerah yang membuat seseorang itu kembali kepada Tuhan Allah. Nah, anugerah khusus inilah yang diajarkan di dalam Alkitab dalam narasi penebusan. Nah, kiranya apa yang saya jelaskan ini menjadikan saudara yang kekasih di dalam Kristus bisa mendapatkan pengertian yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan, tapi ingat ya, kita bicara tentang iman Kristen. Saya tidak akan membahas pemikiran iman dari keyakinan lain. Dan kalau Anda mengeluarkan kata-kata yang kasar, kotor, najis, cemar, pasti saya akan keluarkan dan akan saya blokir. Karena itu adalah hal yang jahat secara kemanusiaan, hal yang tidak baik secara kekristenan. Sekali lagi, pernikahan Kristen yang monogami ini sebenarnya merupakan prinsip dasar. Nah, bisakah orang Kristen menikah lagi? Bisa. Kalau sudah menikah, bisa menikah lagi. Tapi ada syaratnya. Pasangannya sudah meninggal. Nah, itu syaratnya. Tapi jangan pula karena mau meninggal, dia melakukan hal jahat. Lain lagi itu. Jadi betul-betul alamiah, natural. Meninggalnya ya meninggal. Tetapi juga tergantung orangnya. Kalau orang itu tidak mau menikah lagi, ya tidak apa-apa. Nah, kalau menikah lagi, apa yang perlu dilakukan? Ya, persiapan sama seperti dia harus bertanggung jawab. Apalagi kalau pasangan yang pernikahan pertama itu sudah punya keturunan, ya harus bertanggung jawab untuk pernikahan berikutnya. Bertanggung jawab berarti anak ataupun cucunya harus diperlakukan sama seperti anak dan cucu dia, seperti itu. Lalu, apakah boleh bercerai? Tadi saya katakan, kalau sudah meninggal. Lalu, kalau bagaimana kalau mengalami KDRT? Ya, pertama, perlu rekonsiliasi dulu. Berbicara kepada hamba-hamba Tuhan di gereja, konseling dengan para konselor rumah tangga Kristen. Kalau tetap tidak bisa, jangan bawa ke pengadilan. Yang perlu dilakukan adalah coba berpisah sementara tapi bukan bercerai. Kalau misalnya mau tidak mau terpaksa, sangat terpaksa, jalan keluarnya seperti itu. Tapi tidak boleh menikah setelah berpisah. Jadi bukan bercerai ya, berpisah sementara untuk nanti rujuk kembali dalam pengertian rekonsiliasi karena kondisi situasi yang tidak memungkinkan bersama karena emosi dan hal-hal yang buruk. Tetapi tidak boleh bercerai. Lalu bagaimana kalau yang berzina, kedapatan berzina? Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang Kristen, tentunya kita yang mengikut Kristus, mesti menyadari bahwa kalau dalam pernikahan Kristen itu ternyata ada perjinahan, itu berarti sudah mengalami kematian, memisahkan diri. Jadi kalau ada pasangan, salah satu entah laki entah perempuan berzina, berarti pada saat yang sama dia sedang dalam situasi dan kondisi kematian, terpisah, memisahkan diri dari pernikahan yang kudus. Nah, berarti mengalami kematian. Maka dengan prinsip begitu, maka diperbolehkan bercerai. Artinya memang pada saat seseorang itu berzina, pasangan entah laki entah perempuan berzina dengan orang lain, dengan pihak lain, siapapun dan alasan apapun, maka saat itu telah mengatakan bahwa saya sedang mengalami kematian, berpisah. Dan pada momen itu sebenarnya sudah ada perceraian. Sudah ada perceraian. Kecuali waktu diadakan konseling, ada satu kehidupan lalu mengalami pertobatan, lalu tidak mau lakukan lagi. Ya, artinya ada pembaharuan iman, ada pembaharuan sikap. Nah, ini namanya kehidupan Kristen yang dipulihkan, rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi, menjaga keharmonisan suami istri, seperti yang dikatakan oleh Adam kepada istrinya, engkaulah tulangku dari tulangku, engkau daging dari dagingku, menyatu, itu tidak mudah. Tidak semudah kita berbicara di depan altar, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Tidak semudah itu. Ada kerikil-kerikil perjalanan pernikahan yang tidak mudah dilalui. Kita bisa melihat bagaimana suami istri harus punya tanggung jawab menjaga keharmonisan, mendidik anak, membesarkan anak, lalu memelihara anak, sampai mempersiapkan anak menjadi mandiri. Jadi perjalanan yang panjang sekali. Bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita bisa menyaksikan dari
apa yang ada di dalam Alkitab, kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Ada banyak orang tua yang gagal mendidik anak, bukan karena Tuhan tidak mengasihinya, tetapi karena orang itu tidak taat kepada Tuhan. Ada yang ayahnya lebih fokus mengasihi anak satu, ibunya mengasihi anak yang lain, sehingga terjadi konflik di dalam keluarga tidak harmonis. Nah, ini perlu pengelolaan rumah tangga yang baik. Jadi saudara, selama lebih hampir 28 tahun ya kurang lebih lah 27 28 jalan 28 tahun pernikahan saya, banyak pergumulan perjuangan. Tapi pernikahan yang sejati harus pertama jaga kesucian. Yang kedua, menghargai pasangan sebagaimana Tuhan menghargai kita. Yang ketiga, tetap fokus bertanggung jawab untuk setiap hal yang Tuhan berikan untuk kita tanggung jawabi. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, saudara dan saya mesti memahami bagian penting ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus sadar betul bahwa tanggung jawab kita sebagai pasangan itu bukan sekedar hanya urusan tempat tidur atau hanya urusan makan, minum, cari nafkah. Tidak. Tapi keseluruhan keutuhan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, itu yang dikatakan di dalam prinsip konsep di dalam Kejadian pasal 2 tentang pernikahan kudus. Nah, sampai batas itu dulu, saudara-saudara. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Atau mau menyampaikan pendapat, silakan, monggo. Satu hal yang mesti kita pahami dalam konteks multikultur dan multi-religion di negeri kita. Yang pertama ialah bagaimana kita bersikap bijak, tetapi tidak kompromi di dalam konteks kekristenan kita. Kita bersama berjuang melakukan yang benar. Tentu kita punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tetapi kita terus berjuang untuk menegakkan keadilan, kebenaran, kesucian dalam berbagai aspek. Jadi kita tidak hanya mengasihi saja, tetapi juga bertindak adil. Karena kasih dan keadilan tidak boleh dipisah. Tidak, kalau ada orang Kristen yang hanya memberikan kasih, jadi anggap remeh nanti dengan kebaikan Tuhan. Tapi ada orang Kristen yang hanya menegakkan keadilan, jadi nampak terlalu kejam, ya, terlalu keras. Tidak demikian. Kita itu lentur, fleksibel, dan memberikan kepada kita kekuatan. Ada kalanya kita mengasihi dengan momen tertentu, tapi ada kalanya kita harus bertindak adil. Misalnya, ada seorang Kristen yang mendapati ada temannya melakukan tindakan korupsi, misalnya. Sebagai orang Kristen, secara pribadi, empat mata kita tegur teman itu. Hai saudaraku, hai temanku, hai bapak atau ibu ini. Jangan melakukan tindakan itu. Itu kejahatan. Bukan hanya kejahatan kepada Tuhan, kejahatan kemanusiaan, kejahatan pada dirimu dan keluargamu. Tinggalkan dan bertobatlah. Itu mesti disampaikan keadilan kebenaran itu. Dengan melakukan itu, menyatakan kebenaran secara empat mata, dan kita tahu kita sedang menjalankan kasih. Tapi bukan begini. Kalau yang salah kaprahnya begini, biarin aja deh. Itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Kalau urusan dia, ngapain saya mesti rempong ngurusin mereka? Biarin aja, dosa-dosa dia. Tidak demikian. Itu bukan sikap orang Kristen. Tetapi sekali lagi, caranya bijak. Kita tidak boleh di depan publik, orang ini orang yang melakukan kejahatan, begitu. Tiba-tiba langsung melakukan begitu. Tidak, kita tegur dulu empat mata, kita ajak ngobrol. Kalau tidak kuat, kita ajak teman yang kita percaya untuk menyelesaikan ini. Sampai 6 mata, sampai 8 mata, artinya ada beberapa saksi, dia tetap kekeh dengan tidak mau bertobat, baru kita sampaikan. Kalau ke pihak yang berwajib atau ke pihak yang berwenang. Nah, ini namanya sikap kasih dan keadilan. Tapi jangan dibiarkan, jangan ada pembiaran. Nah, pembiaran itu bisa merusak. Merusak apa? Kehidupan bersama, merusak kehidupan dalam kehidupan bermanusia. Sama seperti orang-orang yang melakukan kejahatan yang lain. Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita menerapkan kasih dan kebenaran itu dengan tepat, gitu. Tidak asal saja. Nah, sekarang bagian berikutnya, ya, bagian tentang kemanusiaan kita. Setelah kita belajar dari kitab Kejadian pasal 1 dan 2, ya tentu banyak hal ya yang bisa dibicarakan di sana, banyak sekali. Tetapi bagian yang ketiga yang saya ingin lanjutkan karena tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menyampaikan pemikiran, saya akan menjelaskan tentang Kejadian pasal 3. Sedikit saja sebelum kita nanti mengakhirinya. Dalam Kejadian pasal 3 ada satu peristiwa yang sangat berdampak kepada sejarah manusia dan kekekalan. Mengapa? Karena peristiwa ini sesaat, kalau bisa dikatakan sesaat, setelah manusia sudah menerima apa? Menerima mandat dari Tuhan Allah untuk menjaga, memelihara, dan menaklukkan bumi. Dan di dalam mandat Tuhan Allah itu ada yang diberikan
suatu peringatan, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah Taman Eden. Jadi Tuhan menciptakan Taman Eden, membuat Taman Eden dari alam semesta, dari bumi ini, seluruh bumi ini. Tuhan spesial memperlengkapi, mempersiapkan satu taman. Taman Eden ini kalau dikelola, dikembangkan menjadi sebuah kota yang bermartabat, kota yang memiliki suatu kehidupan yang sejahtera, yang adil, yang baik. Waktu manusia ada di Taman Eden, Tuhan memberikan mandat, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Jangan. Di tengah Taman Eden, kalau saudara jeli dan memperhatikan dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-8 ke-9, maka memang akan ada, ya, maka akan di sana ada dua pohon kehidupan. Ada dua pohon, bukan pohon kehidupan, ada dua pohon di tengah taman itu, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu ada di mana taman itu? Ada di bumi ini yang kita sekarang jalani, yang kita hidupi sekarang. Jadi tidak ada bumi yang lain, bumi yang ini, karena memang gugusan Bima Sakti dari beberapa planet, hanya bumi ini yang fokus ada manusia. Apakah mungkin ada makhluk lain di planet lain, di gugusan bintang yang lain, di alam semesta ini? Sampai sekarang manusia belum menemukan dan mengetahuinya. Alkitab untuk manusia di bumi ini, untuk manusia mengenal Allah dari bumi ini. Jadi bumi ini itu, ya ini hanya satu planet bumi, ya. Nah, saudara yang kasih di dalam Kristus, kita harus menyadari bahwa di taman itu begitu lengkap. Tuhan katakan boleh makan buah apapun di taman ini. Berarti pohon itu, tanaman itu sudah berbuah nih. Jadi Kejadian pasal yang pertama, tumbuhlah tunas-tunas muda, ada pepohonan-pepohonan. Dalam waktu yang singkat, entah berapa lama, tidak dicatat dalam Alkitab, tetapi dituliskan di dalam Alkitab bahwa ada buah di taman itu, buah berbagai pohon yang bisa dimakan. Silakan makan. Atau persepsi lain mengatakan di tanaman itu, di pohon-pohon itu atau di tanaman itu menghasilkan buah nantinya. Jadi ada yang progres nantinya, kalau berbuah silakan makan, atau sudah berbuah silakan makan. Tetapi khusus untuk pohon yang di tengah taman, ada dua pohon di tengah taman, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mandat Allah memelihara bumi, menjaga bumi, menaklukkan bumi, ada satu perintah, klausul perintah Tuhan Allah untuk tidak makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Why? Mengapa? Tuhan katakan kalau engkau makan, engkau mati, terpisah. Jadi mati, terpisah hubungannya, tidak lagi bisa berhadapan dengan Tuhan. Yang kedua, terpisah hubungannya karena nanti tubuh ini mengalami keterpisahan kalau kamu makan buahnya. Kenyataannya di pasal 3, setelah manusia menikah, diberkati Tuhan, dan belum beranak cucu, belum ada kehamilan Hawa, karena dalam catatan tidak ada, nanti di pasal 4 baru muncul setelah keluar dari Taman Eden, diusir keluar Taman Eden. Dalam keadaan mereka masih, kalau bisa dikatakan honeymoon, atau masih baru berada di Taman Eden ini, disitulah peristiwa yang sangat berdampak pada kekekalan dan berdampak pada sejarah manusia, yaitu manusia dengan sengaja, dengan sadar, mereka menolak, memberontak, tidak tepat sasaran, maunya sendiri, melawan Allah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara manusia tidak mengikuti mandat Allah tadi. Tidak menaklukkan bumi, tidak menaklukkan binatang yang ada di sekitarnya, dan tidak memelihara, dan klausul bahwa tidak boleh makan buah baik dan jahat itu dimakan ternyata, dengan kesadaran sendiri. Memang ada trigger, ada dorongan, ada semacam pendapat atau masukan atau usulan dari si ular. Si ular ini ternyata dikuasai, dirasuki oleh si iblis, si jahat. Dan si jahat itu memutarbalikkan mandat Tuhan tadi. Boleh kok dimakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Boleh dimakan, tapi pohon yang lain nggak boleh dimakan. Jadi dibalik, pembalikan. Jadi orang jahat itu, dusta si iblis itu membalikan fakta, membalikan perintah, membalikan firman dari A menjadi A absen. Tadi saya katakan, Tuhan mengatakan silakan makan buah pohon yang ada di taman ini kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi iblis si jahat mengatakan tidak boleh makan semua buah yang di taman, tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat boleh dimakan. Jadi pembalikan. Lalu ditafsir lagi, buah itu kalau dimakan kamu akan seperti Allah. Jadi tidak perlu lagi mengikuti standar kebenaran Allah. Mana baik, mana benar tidak perlu, karena kamu sendiri akan seperti Allah, dapat menentukan sendiri mana baik dan benar. Nah, ini menjadi kenyataan. Sampai sekarang orang berdosa kan begitu. Saya dan saudara pernah mengalami itu juga. Yaitu menentukan sendiri. Ini menurut saya baik, ini menurut saya benar.
Tapi standar Tuhan itu harusnya seperti apa? Nah, Hawa dan Adam bersama-sama di situ. Adamnya diam saja, tapi bukan berarti Adam tidak tahu peristiwa itu atau Adam tidak pernah mengetahui keadaan Hawa yang sedang berdialog dengan ular. Tidak demikian, kenyataannya Adam dan diam saja, tapi dia mengikuti dengan mengatakan tidak berespon apapun. Tidak ada catatan Alkitab Adam itu berespon apapun. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Hawa yang menjawab. Menjawabnya pertama-tama, oh boleh dong makan buah yang ada di taman ini. Tapi yang ini tidak boleh. Jadi ada semacam penjelasan tapi tidak lengkap. Pembelaannya bagus. Tapi lama-lama setelah ditawarkan dengan tawaran yang lebih luar biasa, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, ini tawaran si iblis. Begitu juga banyak orang ditawarkan si iblis kamu akan menjadi ini dan itu, kamu akan memimpin ini dan itu. Wah, itu tawaran yang menggiurkan, bukan? Nah, itu yang terjadi. Wah, kalau begitu kami sebagai manusia tidak perlu lagi campur tangan Tuhan. Tuhan di sana, saya di sini, saya punya otoritas, punya ketentuan, karena saya sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan akan ini. Jadi ada keinginan di dalam hati Adam dan Hawa untuk memiliki otoritas, kekuatan, kekuasaan yang setara dengan Allah dan menyingkirkan keberadaan Allah. Tentu dengan sikap hati seperti itu adalah pemberontakan dan kejahatan. Nah, kalau sudah pemberontakan dan kejahatan, ya artinya sudah berdosa kepada Tuhan. Walaupun kata dosa di dalam kitab Kejadian pasal 3 itu tidak ada, tetapi sikap, tindakan, perbuatan dari Adam dan Hawa itu berdosa. Dengan sikap hati yang mau menentukan sendiri, mendengar suara si jahat, lalu punya keinginan sendiri mau sama seperti Allah, memberontak kepada Allah, tindakannya apa? Ya dimakanlah buah itu yang dilarang Tuhan itu. Lalu bukan hanya dimakan Hawa sendiri, Hawa langsung kasih ke Adam, Adam langsung kasih makan. Jadi di sini kelihatan Adam diam, menyuruh istrinya yang menjawab, tapi dianya diam, tidak memberikan jawaban, tanggapan, sanggahan apapun. Ini adalah contoh yang tidak baik bagi manusia sebagai laki-laki. Kalau ada pihak lain dalam hubungan suami istri, yang menghadapi itu bukan istri, bukan perempuan, tapi suami, laki-laki. Be a man, be a woman. Jadi hadapi. Kalau ada pihak lain yang mengganggu, mencobai, membuat sesuatu, ya kita harus berhadapan, menghadapi. Berani berkata, hai ular, apa urusanmu dengan kami manusia? Hai ular, jangan ganggu istriku. Hai ular, nyala engkau dari hadapanku. Kenapa? Karena Adam diberikan otoritas, kekuatan, dan kekuasaan atas bumi dan isinya oleh Tuhan Allah, mewakili Tuhan Allah dengan kasih dan kebenaran dan keadilan. Bahkan kalau kita baca secara cermat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, 19, 20, 21 dan seterusnya, Adamlah yang memberikan nama kepada binatang-binatang. Dan binatang-binatang itu diantarkan Tuhan untuk dinamai dan diberikan nama kepada binatang itu, berarti berada di bawah otoritasnya. Tapi pada waktu momen Kejadian pasal yang ketiga, Adam diem. Hai laki-laki, saudara yang kekasih, jangan diem aja. Ketika ada serangan atau cobaan, gangguan terhadap pasanganmu, engkaulah yang hadir di depan. Menjadi pemimpin yang memimpin, memberikan arah, memberikan instruksi kepada pasanganmu dan anak-anakmu untuk menjadi pemimpin. Dari segala godaan, gangguan, cobaan, ancaman, engkau yang maju untuk menghadapinya dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan keberanian, penuh dengan kekuatan. Dengan demikian, maka kalau ada gangguan dari si iblis, si jahat atau orang-orang jahat, kita bisa berhadapan-hadapan dengan mereka. Nah itu. Tapi Adam diam. Pas sudah makan, mereka sadar bahwa mereka telah memberontak kepada Tuhan Allah. Jadi setiap perbuatan dosa, kejahatan apapun, pasti manusia sadar bahwa dia melakukan kejahatan. Itu sebabnya, hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan sikap tindakan kita. Sebenarnya, dalam hati kita, dalam nurani kita, kita menyimpan memori perbuatan kita, dan kita sebenarnya waktu melakukan sadar. Nggak ada orang yang berbuat dosa tanpa kesadaran, kecuali orang itu mabuk. Kalau mabuk sebenarnya, kenapa dia bisa mabuk? Dia sadar bahwa kalau minum alkohol itu bisa memabukkan, dan itu bisa berbahaya. Itu mabuk, karena tidak perlu mabuk. Nah, saudara yang kekasih di dalam Kristus, Adam dan Hawa jatuh. Artinya Adam dan Hawa meleset dari apa yang Tuhan kehendaki. Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan Allah. Dengan sengaja, dengan sadar. Apakah Tuhan Allah langsung melakukan tindakan penghukuman langsung mati? Jawabannya iya dan tidak. Iya, pada berikutnya setelah diusir dari Taman Eden, Adam akhirnya meninggal dunia. Begitu juga dengan Hawa. Dicatat umurnya. Di dalam Kejadian pasal 5 dicatat. Akhirnya kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 5, berapapun usia manusia pasti akan mengalami kematian. Tubuhnya menjadi debu tanah, rohnya kembali kepada Tuhan Allah. Mengapa rohnya kembali kepada Tuhan Allah? Karena tadi seperti live sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa tubuh manusia itu dari debu tanah, tapi roh manusia itu dari nafas Tuhan yang bersifat kekal, sehingga roh kita tidak akan lenyap, nihil dan hilang. Nah saudara, kalau kita lihat lagi, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa dan berbuat dosa, apa yang terjadi?
Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9, 8 dan 9 khususnya ayat 8, Allah langsung inisiatif mendatangi manusia. Allah berinisiatif langsung mendatangi manusia. Ini adalah wujud dari kasih anugerah. Jadi saudara dan saya, kita bersyukur kalau Tuhan mendatangi kita. Berarti Tuhan masih mengasihi kita. Berarti Tuhan masih meminta kita untuk kembali kepadanya. Kasihan sekali kalau ada orang yang sama sekali tidak pernah dijumpai oleh firman Tuhan. Bahkan kalau ketika dijumpai firman Tuhan menolak, menyepelekan, merendahkan, meremehkan, bahkan menghina, melecehkan. Kasihan sekali orang itu. Karena pada waktunya nanti Tuhan mengatakan, dibiarkan Tuhan. Jadi banyak kalau kita bisa memperhatikan, ada paling tidak 4 hal yang terjadi pada diri manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan mengendaki manusia itu bertobat. Jadi ditarik, dibawa dengan inisiatif Allah. Yang kedua, orang-orang yang berdosa itu diberi teguran, diberi hajaran supaya bertobat, tapi masih terus berbuat dosa. Untuk sementara, orang itu masih dibiarkan. Dan kalau memang bukan orang pilihan, orang itu akan mengalami penghukuman nantinya. Tapi kalau dia orang pilihan, dia akan kembali. Yang ketiga, ada kalanya kita, tanda kutip, sepertinya Tuhan mengizinkan, tapi bukan mengendaki. Artinya, tanda kutip, mengizinkan terjadinya perbuatan dosa. Dan yang ketiga, yang keempat adalah Tuhan membiarkan orang itu sesuka hati sampai pada waktunya nanti mengalami penghukuman kekal di api neraka. Nah, dari 4 jenis respon manusia atau keadaan manusia bersama di hadapan Tuhan, Anda dan saya bisa koreksi sendiri. Apakah saya orang berdosa yang dipanggil Tuhan untuk bertobat? Apakah saya orang berdosa yang tiap harinya berbuat dosa tanpa perlu memperhatikan Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan terus saya berbuat dosa? Atau ada orang yang apa? Ada orang yang dibiarkan Tuhan. Diciptakan Tuhan tapi dibiarkan. Itu sangat malang keberadaan orang-orang seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, nah, apa yang dilakukan Tuhan di Taman Eden? Tuhan mendatangi Adam, Tuhan mendatangi Hawa, dan Tuhan mendatangi ular. Jadi ada 3 pribadi yang didatangi Tuhan. Pertama, Adam. Tuhan menegakkan keadilan, lalu diadakanlah tanya jawab sidang mendadak. Nah, ini pertama kali peradilan mendadak untuk manusia. Pertanyaannya dari Tuhan, Adam, di mana engkau? Ini bicara bukan tempat, tapi posisi. Adam, di mana engkau? Oh, saya di sini. Tidak. Adam, di mana engkau? Bukan Tuhan tidak tahu posisinya Adam ada di balik pohon mungkin, atau bersembunyi. Tapi ingin menunjukkan di mana posisimu sekarang, Adam. Dan Adam berkata, bukan di sini aku Tuhan, bukan. Adam malah justru langsung tahu. Pertanyaan maksudnya Tuhan itu adalah, mengapa engkau berbuat dosa kepadaku? Dia tidak mengakui dosanya, malah menyalahkan Hawa. Dan sebenarnya menyalahkan Tuhan. Hawa lah yang memberi buah itu kepadaku, maka ku makan. Oke, yang kedua, Hawa di mana engkau? Oh, bukan aku yang ganggu, kasih tahu itu ular. Kalau ular itu si jahat, nggak usah ditanya. Tapi Adam dan Hawa menyalahkan pihak lain, menyalahkan suami istrinya menyalahkan ular. Nah, ini kan yang terjadi. Kita orang berdosa, seringkali kalau kita berbuat dosa, berbuat jahat, seringkali menyalahkan orang atau menyalahkan setan. Padahal kita yang berbuat. Harus kita sadari, ada pengadilan Tuhan. Tuhan bertanya, where are you? Di mana kamu? Posisimu apa? Mengapa engkau memberontak kepadaku? Hai manusia. Maka Tuhan menyatakan satu keputusan. Jadi setelah tahu bahwa manusia tidak mau mengakui dosanya, menyalahkan pihak lain, dan akhirnya manusia memang tidak mungkin bisa keluar dari penghukuman itu dengan kekuatannya sendiri, maka Tuhan mengatakan dalam Kejadian 3:15, aku, kata Tuhan, mengadakan permusuhan. Kata pertama yang diucapkan Tuhan kepada manusia berkaitan dengan keterpisahan adalah kata permusuhan. Aku yang mengadakan permusuhan. Jadi Tuhan Allah mengadakan permusuhan, artinya peperangan. Jadi yang menyatakan peperangan adalah Tuhan Allah. Peperangan antara apa? Antara perempuan dengan ular. Itu peperangan pertama. Dan ini terjadi antara manusia, keturunan Hawa, keturunan Adam, itu tidak lagi punya keharmonisan dalam hubungannya dengan binatang dan alam. Terjadi peperangan. Manusia ingin menaklukkan, tapi tidak memelihara. Manusia ingin menguasai, tidak mampu berkuasa. Itu terjadi. Yang kedua, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Nah, ini bicara tentang manusia yang mana di dalam keadaannya ada keturunan perempuan, ada keturunan laki. Perang antara si jahat dan manusia. Wah, ini terjadi begitu rupa sehingga sampai sekarang kita lihat bagaimana terjadi konflik antara si jahat dan manusia. Ada manusia yang ikut, akhirnya berpihak kepada si jahat,
tapi ada manusia yang mengandalkan Tuhan. Jadi tidak ada tempat netral. Kalau tidak berpihak kepada Tuhan, berpihak kepada setan. Itu ada permusuhan. Tuhan yang mengadakan permusuhan itu. Yang ketiga adalah aku akan mengadakan permusuhan, tetapi aku akan membangkitkan satu keturunan dari perempuan ini yang tunggal untuk menghancurkan kepala ular. Nah, ini adalah kabar baiknya, proto-evangelium. Berita kabar baik. Bagaimana Tuhan Allah menyatakan berita itu. Dan kabar baik ini dinyatakan oleh Tuhan Allah. Dan kepala ular itu diremukkan oleh siapa? Satu pribadi yang bernatur manusia dan sekaligus yang bernatur ilahi, yang mewakili Allah dan mewakili manusia, yang kudus, yang suci, yang punya kekuatan meremukkan kepala ular. Karena keturunan Adam tidak bisa meremukkan kepala ular. Jadi saudara dan saya tidak bisa meremukkan kepala ular kecuali di dalam keturunan yang tunggal itu. Itulah beritanya. Berita kabar baik. Nah, Kejadian 3 ayat 15 secara teologis disebut proto-evangelium, awal kabar baik atau proto-injil. Kabar baik dari Tuhan Allah bahwa ada satu pribadi yang akan meremukkan kepala ular dan membuat kita berdamai dengan Tuhan Allah dan bermusuh dengan setan. Tentu dengan orang-orang jahat lainnya kita tidak lagi bersahabat dengan orang-orang jahat atau dengan si setan. Nah, ini yang terjadi. Lalu nanti ini dijadikan poin daripada nanti pemberitaan firman sampai nanti kedatangan Kristus yang pertama, inkarnasi. Bukan hanya sampai di situ. Setelah itu diberikan penghukuman. Manusia akan kerjanya jerih lelah. Manusia akan punya anak susah payah. Perempuan ingin menguasai laki-laki dan laki-laki tidak berdaya. Kemudian ular lalu susah payah dan melakukan hal-hal yang ada di alam ini dan ada hal-hal yang rusak dan sebagainya. Jadi ada penghukuman. Tanah ini dikutuk. Bukan manusianya ya, tanah dikutuk. Jadi dengan demikian, maka manusia yang berdosa terhukum. Ya, terhukum. Dan akhirnya kita seperti ini. Diusir dari Taman Eden. Dan kita akhirnya mengalami keberadaan saat ini. Dari mulai Adam diusir sampai nanti akhir zaman, kejahatan manusia makin tambah, makin berbuat dosa. Nah, ini ada pertanyaan ini, bacakan Kidung Agung pasal 5. Untuk apa ya dibacakan ya? Ya, untuk apa dibacakan? Karena baca Kidung Agung mesti dilihat konteks, itu adalah puisi. Dan mesti bacanya dari kitab kita pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Pasal berapa dan seterusnya. Dan tidak bisa kita membaca satu kitab pasal satu pasal saja, mesti baca ya keseluruhannya. Karena kalau baca sepenggal-sepenggal, ingat iman Kristen bukan diajarkan dari sepenggal-sepenggal ayat dan pasal. Iman Kristen dibacakan dari keseluruhannya, dibentuk dari keseluruhannya. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya akan coba lihat ya, tentang manusia jatuh dalam dosa. Jadi manusia bisa berdosa karena keinginannya sendiri. Mengapa manusia punya keinginan? Ya karena manusia itu makhluk pribadi. Makhluk pribadi yang punya kebebasan. Kalau pada live sebelumnya, 2 kali live sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa every human being has freedom. Tiap orang punya kebebasan. Kebebasan yang diberikan Tuhan sebagai ciptaan pribadi. Jadi saudara dan saya adalah orang yang punya kebebasan. Dalam konteks itu, manusia bebas. Jadi ada satu teolog yang bernama Bapak Agustinus mengatakan demikian. Ada 4 stages tahapan manusia. Ketika manusia di Taman Eden, sebelum berdosa, di Taman Eden, manusia dapat berdosa, dapat tidak berdosa. Itu pertama. Stages kedua, manusia setelah berdosa, dari Taman Eden lalu diusir keluar, punya keturunan, manusia itu cenderung hatinya berbuat dosa dan terus berdosa dan berada dalam keberdosaan. Termasuk kita, saudara dan saya. Itu stages kedua dari manusia. Yang ketiga, manusia yang mengalami hidup baru oleh Roh Kudus karena percaya dan karena dipercayakan iman kepadanya, maka manusia itu mengalami hidup yang dibaharui. Orang ini mendapatkan hidup yang baru, memiliki arah struktur yang baru, kembali kepada Tuhan Allah. Orang ini ditebus oleh Kristus, menjadi anak-anak Allah, dan memanggil Allah dengan panggilan Bapa, dan orang ini mengalami progresif pengudusan. Nah, orang ini hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dalam progresif, masih bisa berdosa. Saya, orang Kristen yang ditebus dan dilahir barukan oleh Roh Kudus, saya masih bisa berdosa. Tapi saya tidak hidup di dalam keberdosaan itu lagi. Jadi berbeda ya. Itu yang ketiga. Stages keempat, setelah manusia itu mengalami kematian dan dibangkitkan, orang percaya yang mengalami hidup yang baru, hidup kekal bersama dengan Allah di langit dan bumi yang baru, maka orang percaya itu akan tidak lagi bisa berbuat dosa dan hidup kudus selama-lamanya. Ini 4. Jadi di Taman Eden bisa berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Setelah berdosa, manusia terus berdosa. Setelah ditebus di lahir baru, manusia dimungkinkan untuk bisa tidak berdosa dan melakukan hal yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, sekalipun memang masih ada besar kemungkinan untuk jatuh dan terus mengalami proses pengudusan. Baru yang keempat adalah nanti setelah kematian,
dibangkitkan, dapat tubuh yang mulia, mengalami hidup yang kekal, untuk selamanya tidak berdosa lagi. Nah, itu yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi saudara dan saya masih dalam proses. Kalau saudara dan saya adalah orang percaya, orang Kristen, yang imannya ditumbuhkan dan berakar berbuah di dalam kebenaran Kristus, maka saudara dan saya sedang dalam proses pengudusan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang perlahan sekali, tapi ada yang cepat sekali. Namun kita dalam proses sampai pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Nanti baru disempurnakan. Saudara dan saya tidak akan pernah sempurna sampai kematian, kecuali nanti setelah kita dibangkitkan menerima kesempurnaan dari Tuhan Allah. Dengan demikian kita akan menikmati yang namanya hidup yang baru dan hidup yang dibaharui. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, karena waktunya dan karena waktu baterainya juga sudah mulai habis, saya akan mengakhiri saja untuk live pada pagi menjelang siang ini. Kiranya bagi saudara-saudara yang mengikuti live room saya, silakan. Tetapi diingatkan, disclaimernya. Disclaimernya pertama, ini untuk membahas iman Kristen saja, tidak yang lain-lain. Yang kedua, ini untuk kita saling memperlengkapi, menambah pengetahuan, pengalaman bersama. Yang ketiga, silakan bebas kalau ada yang mau komentar, tetapi jaga tata krama dan sikap dan perilaku supaya kita boleh terus menjadi orang-orang Kristen yang bermartabat. Nah, itu saja pesan dari saya atau dorongan motivasi dari saya. Sebelum saya mengakhiri, tentunya saya akan berdoa untuk saudara semua. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi dalam Kristus, terima kasih untuk 1 jam 55 menit hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu mendengarkan pengajaran pada pagi menjelang siang. Ada banyak hal yang diajarkan, disampaikan. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Bagi siapapun yang mendengarkan, ditumbuh kembangkan imannya, diberkati rumahnya, keluarganya, kerjaannya, dan bagi mereka yang masih keras hati dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau menggugah hati mereka. Tetapi bagi mereka memang yang telah Engkau tentukan tidak percaya, biarlah itu menjadi pembelajaran bagi mereka bahwa mereka pernah mendengar berita Injil. Tuhan, berkati kami sekalian, berkati hamba-Mu, berkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk yang sudah memberikan love, terima kasih yang sudah memberikan damai, bunga dan sebagainya. Tuhanlah yang menolong, memberkati dan menyertai kami sekalian. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.